Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah walladhi jahada fillahi haqqa jihadihi fakashafa bihil ghummah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Palestina. Hari ini adalah hari-hari bernapas para pejuang. Saat mereka menyepakati gencatan senjata. Tapi hari ini adalah hari terakhir di mana kesepakatan itu sudah berlangsung sejak Jumat yang lalu. Kenapa negeri ini harus kita kaji? Sebab inilah panggilan iman yang setiap orang yang beriman dari generasi ke generasi sepanjang zaman risalah ini dibawa, maka bumi ini adalah bumi yang diwariskan dari nabi ke nabi, dari umat ke umat yang lain. Sejak awal Allah Subhanahu wa ta'ala membawakan risalah iman kepada seluruh hambanya. Bumi ini adalah bumi yang selalu diwariskan hanya milik mereka orang yang beriman. Tidaklah kita membaca Al-Quran, bahkan hampir sepertiga Al-Quranul Karim menginformasikan secara tidak langsung tentang bumi itu. Betapa kita membaca Nabiullah Ibrahim dalam kisah-kisahnya di dalam Al-Quran, dialah yang membangun bumi itu. Dialah yang mulai, bahkan sebelumnya mungkin nabi-nabi. Adam alaihissalam tentu sudah dikenalkan, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi bumi ini sepanjang zaman. Maka begitulah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didapuk menjadi nabi, membawa risalah, meneruskan nabi-nabi selanjutnya. Tidak luput Rasulullah juga harus dikenalkan dengan bumi ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nun jauh sebelum beliau membawa risalah sudah dikenalkan oleh Allah dengan bumi ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini adalah kali ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kali kedua ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang pernikahan beliau dengan Khadijah, ketika membawa dagangan ke Syam, tentu ke bumi Palestina. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sangat belia,
beliau dikenalkan pertama kali informasi bahwa ini anak kecil yang nanti akan membawa risalah. Bawa pulang, karena kalau anak ini diketahui oleh Yahudi pasti akan dihabisi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan betapa pentingnya bumi ini. Bisa saja dan tidak ada pentingnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memperjalankan dari Makkah, minal Masjidil Haram ila Baitul Ma'mur, diperjalankan dari Makkah Mukarramah, Masjidil Haram, ke Ka'bahnya penduduk langit Baitul Ma'mur, langit lapis 7, harusnya sangat mungkin, toh ada yang mengatakan bahwa Ka'bah penduduk bumi lurus dengan Ka'bah penduduk langit di langit lapis 7, yang di sana tawaf para malaikat, sekali tawaf 70.000 malaikat itu. Kenapa Rasulullah harus melewati Palestina? Minal Masjidil Haram harus ke Masjidil Aqsa terlebih dulu. Inilah iman, supaya Rasulullah mengenal para pendahulu mereka yang mewarisi bumi itu. 124.000 nabi dipertemukan oleh Rasulullah SAW di tempat itu. Maka tentang kabar ini harus sampai kepada siapapun yang mereka mengatakan kami beriman dengan informasi, dengan risalah Nabi SAW. Informasi ini harus sampai kepada siapapun yang mengaku kebenaran Al-Quran, karena ini sungguh adalah berita iman yang tidak boleh ada orang yang mengaku beriman tapi tidak tahu informasi ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa informasi yang diwarisi dari generasi ke generasi itu. Bukankah kita menyebut Sulaiman? Kalau disebut Sulaiman dengan semua namanya di dalam Al-Quran, Sulaiman hidup di bumi Palestina. Kalau disebut Ibrahim, kalau disebut Lot, kalau disebut semua nabi, bahkan nabi yang terakhir sebelum risalah itu diwariskan kepada Rasulullah, Nabi Allah Isa alaihissalam, bahkan ibunya Isa, Maryam alaihissalam, adalah marbot di Masjidil Aqsa. Maka risalah para nabi adalah risalah yang sama. Rasulullah SAW banyak menyebut negeri itu dalam doa-doa beliau, dalam kajian-kajian beliau bersama para sahabat, dalam obrolan-obrolan beliau. Saking seringnya Rasulullah SAW menyebut negeri itu. Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahi Syam. Allahumma barik lana fi Madinatina, Madinah. Barik lana fi Makkatana. Disebut-sebut bersama dengan keberkahan Madinah, keberkahan Makkah. Para sahabat yang mendengar itu berkali-kali doa itu, sampai para sahabat request, ya Rabb, ya Rasulullah, berkahi, doakan keberkahan Najd. Najd ya Rasulullah, Najd ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebut dalam doa-doa beliau apa yang menjadi request para sahabat. Tetap Syam, Syam keberkahannya sama dengan Makkah, Madinah. Saking seringnya, lagi-lagi sampai sahabat mulia, sahabiah maula Rasulullah SAW bertanya, karena saking seringnya, kenapa
Ada apa negeri itu? Nun jauh di sebelah utara, sebelah barat, utara barat itu disebut-sebut Rasulullah. Sampai sahabiah ini, Maula Rasulullah Maimunah bertanya, "Aftina an Baitil Maqdis." Ya Rasulullah, kalau begitu beri arahan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan sekaligus arahan ini. Nabi SAW kemudian menjawab, Ardul mahsyar wal mansyar. Itulah bumi dikumpulkannya seluruh manusia menjelang kiamat tiba. Wal mansyar, di bumi itu semua manusia dibangkitkan setelah hari kiamat. Fa'tu ilaih, datanglah kalian ke sana. Ini arahan Rasulullah. Datang ke sana, wasallu fi, kamu sholat di masjid itu. Ini kalimat yang hari ini mungkin kita abaikan. Mungkin kita berkali-kali mengunjungi dua masjid suci, tapi kita lupakan ini arahan Nabi SAW. Datang ke sana, sholat. Tentu memang tidak mudah dan mungkin juga tidak bisa apa yang menjadi arahan Rasulullah SAW kita laksanakan saat ini, hari-hari ini, atau 100 tahun ke belakang ini. Nyatanya bahwa tidak pernah bisa kaum muslimin sholat seenaknya di masjid itu, karena masjid itu adalah masjid yang dikontrol sepenuhnya oleh Israel. Diblokade. Kalaupun ada 1-2 jamaah yang memberi kabar mereka sholat, mereka atas izin, atas restu dari penjajah ini. Siapapun yang datang ke sana pasti lewat visa. Siapapun yang datang ke sana pasti lewat imigrasi dan bandara mereka. Lewat semua bahkan transportasi semuanya jelas. Ini semuanya menguatkan ekonomi Israel. Maka dulu pernah ada fatwa haram bagi kaum muslimin untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa demi perjuangan mereka untuk salah satunya memboikot produk-produk Israel. Tapi itu dulu. Mungkin bisa saja direvisi fatwa ini dari almarhum Syekh Al-Qardawi. Mungkin fatwa ini bisa saja tidak lagi relevan. Toh nyatanya hari ini Israel sungguh dengan leluasa seenaknya mengotori masjid itu, membanjiri dengan darah kaum muslimin, khususnya adalah para pejuang di negeri itu, di masjid itu. Kerusuhan demi kerusuhan dipertontonkan. Maka ada pandangan yang lain. Fatwa hari ini menggunakan fatwa arahan dari Nabi SAW. Siapapun yang ingin berkunjung ke Masjidil Haram sama kewajibannya dengan berkunjung ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana Nabi SAW arahkan dalam hadis yang lain, la tashuddur rihal atau la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh terlalu getol ingin mengadakan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Ila masjidi hadza, ke Masjid Nabawi, wa ila Masjidil Haram, wa ila Masjidil Aqsa.
dari hadis ini artinya perintah untuk berkunjung, bahkan untuk umrah, sama dengan dorongan, dengan mungkin bahkan kewajiban untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Bagaimana mungkin kita mampu untuk ke sana sementara semuanya atas kontrol Israel? Di sini para pemikir menganalisa bahwa ada satu perintah yang tidak disebut oleh Rasulullah SAW di sini. Fa'tu ilaihi wa sallu fihi, salat di sana, fa inna salata fihi ka alfi salatin fi ghairi. Karena kalian kalau salat di sana seperti 1000 kali salat di tempat lain, di masjid lain. Dalam riwayat yang lain 500 kali salat. Tapi dalam hadis ini seperti 1000 kali salat di tempat lain. Tidak bisa kita lakukan ini, datang kemudian salat. Dan nyatanya bahkan kalau kita tanya penduduk Gaza, apakah mereka bisa salat di masjid itu? Atau penduduk Yerusalem yang menjadi tempat di mana masjid itu ada, apakah mereka bisa sholat dengan mudahnya seperti kita sholat di masjid-masjid kita? Bahkan mereka mungkin berpuluh tahun, beratus tahun hidup di negeri itu, tidak dengan mudah mereka bisa sholat. Mungkin butuh puluhan tahun baru sekali dua kali mereka bisa sholat di masjid itu. Lalu apa yang tidak disebut perintah Rasulullah dalam hadis itu? Bebaskan. Nabi SAW tidak menyebut kalimat bebaskan ini, tapi ini adalah perintah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak ada perintah ketika satu kewajiban, kalaupun itu tidak dianggap wajib, satu keharusan, satu dorongan, kecuali perintah yang lain menjadi sama kewajibannya, menjadi sama dorongannya. Kalau kita didorong untuk datang kemudian untuk sholat, maka pembebasan itu sama dengan perintah sholat di sana, perintah berkunjung ke sana. Dan memang bahwa masjid itu sejak zaman sebelum Nabiullah SAW telah dilecehkan oleh semua peradaban kekufuran. Zaman Nabi SAW masjid itu dilecehkan dengan digunakan sebagai kandang kuda, sebagai kandang binatang ternak mereka, bangsa Romawi melecehkan itu. Maka Nabi SAW diperjalankan supaya menjadi perhatian. Maka tidaklah semua pimpinan setelah Rasulullah SAW wafat ada satu perhatian besar untuk membebaskan masjid itu. Dan ini adalah kabar gembira dari Nabi SAW. Dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Baitul Maqdis itu warisan yang akan diberikan untuk kaum yang mereka membawa risalah iman sepanjang zaman. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Sudah ditetapkan bagi bangsa ini Israel. Fil kitab la tufsidunna fil ard. Mereka akan mengadakan kerusakan di muka bumi ini. 2 kali. Tentu penyebutan 2 kali di dalam surah Al-Isra ini adalah kerusakan maha dahsyat yang tidak pernah ada kerusakan sebelumnya. Kalau bicara tentang kerusakan yang diperbuat Israel, diperbuat Yahudi,
memang karakter mereka adalah karakter perusak. Jangan bicara nominal, jangan bicara jumlah. Mereka sepanjang sejarah adalah bangsa perusak. Merusak akhlak, merusak moral, merusak ekonomi, merusak sistem. Semuanya dirusak. Bukankah kita punya sistem hukum internasional di mana hari ini? Di depan Israel. Kita punya sistem ekonomi, anti kezaliman. Itu semuanya hukum kemanusiaan. Di mana mereka hari ini? Tapi Quran menyebut la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dua kali ini adalah puncaknya kerusakan. Dan fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Kerusakan itulah yang nanti Allah timpakan hukuman kepada mereka. Mereka diusir dari bumi keberkahan itu. Bumi Palestina tidak layak bagi bangsa perusak, maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka diusir dari Palestina. Ini para ulama tafsir menyebut ketika kunci Masjidil Aqsa diterima oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Disinilah keyakinan Yahudi yang agamis tentunya, bukan Zionis yang merupakan gerakan politik. Yahudi mereka meyakini bahwa haram hukumnya bangsa Yahudi punya negara. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi bangsa Yahudi yang benar-benar mereka mengimani iman keyahudiannya, mereka ridho dengan hukuman Allah. Maka sejak itulah bangsa ini tercerai-berai, tersebar di semua negara dunia. Yang mereka terbesarnya ada di Eropa. Qadarullah, masya Allah ayyaqdir. Ini adalah ketentuan Allah. Terjadilah perang dunia ketika Kesultanan Utsmaniyah kalah, kemudian dirubah menjadi negara Republik Turki modern. Kemudian disitulah atau sebelum itu bangsa pemenang Barat Eropa, Inggris, menyerahkan bumi Palestina itu kepada Yahudi atas ide gila seorang Theodor Herzl yang mereka mengundang semua Yahudi yang ada di seluruh dunia untuk kembali ke Palestina. Dan Inggris memberi satu bidang tanah di Palestina yang disebut dengan daerah Scopus. Pernah dengar ini? Kalimat Scopus? Tentu orang-orang akademik, para peneliti tahu apa ini Scopus. Ada penelitian-penelitian yang katanya terbaik dunia dikumpulkan di situs itu. Ini adalah tanah pertama hadiah dari Inggris di Palestina untuk Yahudi. Ada apa dengan Scopus? Penelitian-penelitian terbaik dunia. Tentu ini adalah makar-makar yang kita tidak tahu ada apa di balik penamaan Scopus. Tapi tanah yang tidak terlalu besar, mungkin satu kecamatan, tidak cukup untuk menampung eksodus imigran besar-besaran dari seluruh dunia Yahudi datang ke Palestina. Jumlah mereka semakin membesar
sampai akhirnya populasi mereka 80% atau bahkan mendekati itu. Tentu bangsa Arab, bangsa penduduk asli selalu saja kalah dengan semua bentrok, semua kerusuhan yang mereka sebabkan karena penggusuran, pengusiran, pencaplokan dan seterusnya. Sampai hari ini sudah hampir 100 tahun itu terus terjadi. Tapi mereka terus melawan. Bangsa yang terjajah ini tidak pernah mereka putus arang, terutama mereka yang terkumpul sekarang hari ini di Gaza. Kenapa Gaza? Karena Gaza ini asal dari al-ghazwah yang artinya perang. Gaza adalah bangsa, satu tanah, satu kekuasaan yang tidak pernah tunduk kepada kekuasaan manapun, kecuali mereka pasti melawan kalau di sana ada kezaliman. Itulah Gaza yang hari ini kita kenal. Dan Gaza ini tidak pernah tunduk kepada kekuasaan manapun, kecuali mereka korbankan darah mereka. Dulu Palestina pernah dikuasai oleh bangsa-bangsa besar. Katakan Romawi, katakan Persia, bahkan Tartar datang ke negeri itu menumpahkan darah. Tidak satupun kekuasaan-kekuasaan zalim itu diberikan karpet merah, terutama oleh Gaza. Gaza pasti akan melawan. Itulah kenapa daerah itu diberi nama Gaza. Satu sisi yang lain Gaza yang bermakna al-husun al-matin, benteng yang kokoh. Dan ini mereka yakini Gaza inilah sebagai benteng terakhir pertahanan kaum muslimin. Kalau benteng ini telah runtuh, bisa dipastikan atau besar kemungkinan seluruh negeri Palestina akan dikontrol 100% oleh Israel. Dan ini artinya membuka pintu gerbang pertama sesuai dengan cita-cita besar mereka yang mereka inginkan Israel Raya terbentang dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat. Nil di Mesir, Efrat di Irak. Dan mereka masih terus dibentengi dengan kekuatan kaum muslimin yang terakhir, Gaza, al-husun al-matin, benteng yang kokoh itu. Nabi SAW memberi arahan itu, faktu ilaih. Maimunah yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak sanggup? Jarak antara kami dengan Palestina sangat jauh, beribu-ribu kilo, paling tidak kurang dari 4.000 kilo. Bagaimana kami harus datang? Kami tidak punya kendaraan, kami tidak punya transportasi. Bagaimana mungkin dibebaskan? Kami tidak punya pasukan. Seorang perempuan bertanya tentang ini, minta arahan tentang Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, "Fatasaddaq lahu zaitan." Kalau kalian tidak bisa berjuang, membebaskan, tidak bisa datang, tidak bisa sholat di masjid itu, fatasaddaq tahdi lahu zaitan, kamu hadiahi, beri hadiah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dengan zaitan. Apa ini zaitan? Wattini wa zaitun, minyak zaitun. Minyak zaitun
dia bisa untuk makan. Di sana butuh logistik. Minyak zaitun bisa untuk menggoreng, bisa untuk pembakaran bahan bakar. Di sana butuh listrik, butuh bahan bakar kendaraan. Di sana butuh bekal untuk berjuang hidup, mempertahankan hidup. Di sana butuh pembangunan yang hari ini rata, hari ini reruntuhan semua. Kita bisa bayangkan, dan yang real ada di sana lebih dahsyat, tidak seperti yang kita bayangkan yang ada di media. Lebih mengiris hati daripada apa yang ada di HP-HP kita, informasi-informasi yang sampai kepada kita. Kita pasti akan teriris hati kemanusiaan kita kalau masih manusia, kalau masih waras jiwanya. Ini yang terjadi. Fatahdilahu zaitan, kalian hadiahi zaitun, sekedar minyak, yasrujulah, supaya ada penerangan sekedar untuk tidak gelap gulita itu Masjidil Aqsa, supaya tidak benar-benar atas kontrol mereka seenaknya. Dan ini yang menjadi perhatian, kenapa Nabi SAW memberi arahan beri hadiah, dan kita mengatasnamakan donasi itu sebagai infak, sebagai sedekah untuk Palestina. Padahal Nabi SAW mengatasnamakan bantuan itu sebagai hadiah. Apa bedanya infak, sedekah dengan hadiah? Kalau sedekah untuk mereka yang meminta-minta, mereka miskin, fakir, mereka yang butuh. Tapi hadiah, sebagaimana Nabi perintah, hadiahi Masjidil Aqsa. Tentu hadiah ini bukan untuk yang meminta-minta. Hadiah bukan untuk yang butuh, tapi hadiah diberikan karena rasa cinta kita kepada mereka, karena kepedulian kita, karena memuliakan mereka. Hadiah. Maka tidak boleh seorang anak memberi ibunya dengan sebutan, "Mak, ini saya kasih sedekah." Itu anak kurang ajar namanya. Hadiah, berikan hadiah sebagai kemuliaan orang tua. Jangan salah menyebut pemberian seorang kepada orang tuanya. Begitulah kita memberikan donasi kita, memberikan harta atau sebagian yang kita berikan kepada Palestina sebagai hadiah, sebagai rasa cinta kita. Itulah cinta yang harusnya sama, yang kita berikan kepada Masjidil Haram, sama cintanya kita kepada Masjidil Aqsa. Hari ini tentu kita apa yang harus dan kita bisa lakukan? Setidaknya kita jangan pernah lupa atau kembali lupa. Kita sudah diingatkan 50 hari ini, yang sudah 100 tahun lamanya kita lupa tentang bumi yang disebut-sebut oleh Nabi SAW dalam banyak kesempatan. Kita jangan pernah lagi lupa tentang bumi yang banyak disebut dalam Al-Quran. Kita tidak boleh kembali lupa. Kita sudah diingatkan oleh para pejuang yang mungkin sebagian kita, bahkan sebagian besar kita telah melupakannya. Hari ini kita kembali diingatkan, maka jangan kembali lupa. Ada fatwa yang memerintahkan kita untuk boikot siapapun yang punya dukungan, atau bahkan siapapun yang punya produk
yang secara langsung atau tidak langsung punya hubungan dengan bangsa penjajah ini. Kita tidak boleh lupa lagi mengaji tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis, tentang informasi bumi ini. Bumi ini adalah bumi iman, bumi kaum muslimin. Maka kabar gembiranya tentu sudah sampai kepada kita semua. Bangsa ini pasti akan diusir. Bangsa ini pasti akan dikeluarkan dari bumi yang berkah, sehingga kaum musliminlah yang berhak untuk mengambil keberkahan bumi ini sebanyak-banyaknya. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardillati barakna ilal ardillati barakna fiha lil alamin. Begitulah kami selamatkan Ibrahim, selamatkan Lut menuju tanah allati barakna fiha lil alamin. Keberkahan tanah itu adalah keberkahan bagi seluruh alam. Kita bisa bayangkan keberkahan bumi Palestina itu adalah keberkahan untuk seluruh alam. Inilah yang diucapkan oleh Nabi SAW. Fa idza fashada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan pada diri kalian. Tidak ada lagi kebaikan pada diri kalian kalau penduduk Syam telah rusak. Bayangkan di mana mereka hari ini belajar seperti kita, ngaji seperti ini. Di mana mereka belajar, di mana mereka membaca Al-Quran, di mana mereka bisa mewariskan iman, di mana mereka hanya semangat yang mereka punya. Mungkin generasi-generasi mereka tidak menikmati fasilitas dunia. Mereka hanya menginginkan fasilitas surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan mundur. Maka Nabi SAW beri kabar gembira, lan taqumas saah, tidak akan terjadi hari kiamat. Ini yang gelisah tentang kiamat sudah dekat. Tidak akan terjadi hari kiamat. Ini garansi dari Nabi. Lan taqumas saah hatta yuqatilul muslimun al-yahuda, sampai kaum muslimin mengusir, memerangi Yahudi. Jadi kalau hari ini kita baru berdonasi, belum memerangi, belum lagi kiamat, masih terlalu jauh, masih jauh, tidak akan terjadi. Hatta yuqatilul muslimun al-yahuda hatta yahtabi'u wara asyajar wara al-hajar, sampai mereka bersembunyi di balik-balik batuan, bangunan, di balik pepohonan. Dan Allah di sini bongkar persembunyian mereka semua. Allah izinkan batu itu bicara, pepohonan, bangunan, semua bongkar tuh persembunyian mereka. Sampai mereka katakan, ya ayyuhal muslim, hada wara'i yahudiyun faktul, ini di belakangku ada sembunyi orang Yahudi, bunuh dia. Ini hadis yang menjadi kabar gembira bahwa perjuangan kita masih harus terus. Dan kapan ini dimulai? Maka hari ini kita harus memulai tahapan-tahapan. Dan terus Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di surah Al-Isra itu, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ketika sampai saatnya Yahudi merusak yang kedua kali,
Fa idza jaa wa'dul akhirah. Untuk apa ini? Liyasu'u wujuhakum. Wajah-wajah mereka akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan 50 hari ke belakang ini adalah kerusakan yang terakhir. Kerusakan yang mereka perbuat, yang tidak ada kerusakan lagi setelah ini. Inilah harapan kita. Karena nyatanya 1 bulan, bahkan 6 hari pertama peperangan terjadi itu 6.000 ton bom yang dijatuhkan di Gaza. Itu sama skala kerusakannya peperangan yang dilakukan Amerika kepada Afghanistan selama 1 tahun. Kerusakan maha dahsyat dipertontonkan di depan dunia, tapi kita hanya sebagai penonton yang berasik sorai, bertepuk tangan belaka. Peperangan-peperangan demi peperangan yang pernah terjadi sebelumnya. Ada peperangan Hijaratus Sijil, ada peperangan 6 hari, ada peperangan 20 hari, ada peperangan-peperangan sebelumnya. Israel dengan penduduk Palestina, para pejuang. Kalau dikumpulkan seluruhnya kerusakan akibat dari peperangan itu, sebulan terakhir ini tidak ada apa-apanya dengan kerusakan yang kita saksikan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah ketetapan Allah yang terakhir ini. Liyasu'u wujuhakum, untuk membongkar kebusukan wajah-wajah mereka. Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah, supaya kaum muslimin yadkhulul masjid, masuk ke masjid itu kama yadkhulu awwalal marrah, sebagaimana mereka dulu masuk ke Masjidil Aqsa dulu pernah terjadi di masa Umar ibn Khattab. Dan ini adalah kabar gembira untuk kita semua. Tentu sekali lagi jangan kembali lupa dengan bumi keberkahan kita semuanya. Mudah-mudahan kita tidak berhenti mengkaji tentang bumi ini sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya berkunjung ke masjid itu, sholat di masjid itu, dan kita yang mewarisi masjid dan bumi itu. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.